Halo semuanya, balik lagi sama gua Rangga dan kali ini gua mau ngebahas HP lagi nih. Dan kali ini dan baru aja sih, gua kedatangan nih paket. Kalian bisa lihat kan di sini ada logo-logo PS Store-nya. Nah, iPhone apa ini? Kalian pasti udah lihat dari judul dan langsung aja kita unboxing. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru di channel ini dan mungkin baru ngeliat atau pingin penasaran sama handphone ini, kalian bisa klik subscribe-nya dulu baru lanjutin. Nah, cerita sedikit, sebenarnya gua nih kenapa beli HP ini karena ya sebenarnya banyak 50-50 ya. Banyak yang bilang kalau iPhone dari PS Store ini bagus, ada juga yang bilang kalau dari PS Store ini jelek. Nah, kali ini gua mau buktiin apakah lebih banyak baiknya apa buruknya. Karena di sini juga gue nggak dibayar sama sekali sama PS Store ataupun pihak-pihak lainnya. Jadi ini murni pendapat gue dan ini murni gue beli dan atas nama ya, gue juga bukan orang yang terkenal sih, jadi ya oke lah. Jadi mungkin tetap random yang dikasih sebagai customer biasa. Oke, langsung aja kita eksekusi untuk unboxing. Ini dia. Oke, sekarang kita mulai unboxingnya dulu nih. Dan mohon maaf ya, kalau di sini mejanya agak kotor. Ya karena ini warnanya putih, jadi ya maklumin aja. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, sekarang sudah selesai unboxingnya dan gue cepetin, gue potong sebenarnya karena agak ribet tadi ya. Dan untuk packagingnya itu bubble wrapnya lumayan tebal, jadi kayaknya sih aman banget ya, insya Allah. Dan kali ini kita sudah lihat kotaknya, dan kotaknya impresi pertama gue adalah tebel ya. Tuh lihat, tebel banget. Tapi di sini ada logo iPhone-nya, tulisan iPhone emboss. Ya kayak iPhone biasa kotaknya pada umumnya. Dan ini juga timbul ada logo Apple yang glossy dan tidak bagus printnya. Ada tulisan 64G di atasnya dan ini bagian belakangnya kosong, guys. Ini yang membedakan iPhone original baru dan OM. Nah, ini nggak ada stikernya, tapi ya bisa kalian beli stikernya sih di marketplace, tinggal request email dan tulisan-tulisan ya. Itu sebenarnya sekarang udah gampang banget sih untuk membohongi orang ya. Langsung aja kita buka. Oh, yang bikin tebal adalah ini, ada jellycash. Tapi kenapa ini iPhone 11 ya? Aneh, tapi nggak apa-apa lah. Untuk iPhone XR kan dia cuma satu nih kameranya dan ke bawah kecil, ini harusnya potong atau ketutup. Oke, ini ada kartu garansi dari PS Store. Garansi, syarat dan ketentuan garansi adalah garansi segelnya harus utuh, tidak ada garansi air, anti air, jatuh, gagal upgrade, LCD crash. Nah, ya oke. Semoga aja nggak ada masalah semuanya. Oke, sekarang kita buka. Isinya cuma dua loh, SIM ejector dan hello. Ini kenapa cuma 3 lembar, 3 lipetan? Biasanya kan tebel loh, ini bisa sampai 5 kalau nggak salah. Dan ada buku panduan lainnya yang tebel tuh, tapi ini kok tipis banget. Ya oke lah, harganya minimalis. Dan ini adalah unitnya. Dia bubble-nya kayak gini ya. Dan ini kayaknya plastik original ya, yang bekas-bekas gitu ditempelin di sini. Oke, kita bisa kletekin dan kita dengerin ASMR-nya. Walaupun ini bukan iPhone baru, HP baru, tapi nggak apa-apa. Ini ada pastinya. Kita buka ya. Lumayan.
kita taruh dulu. Oke, impresi pertama gua untuk unit HP-nya agak sedikit mengecewakan ya, jujur aja. Bisa kalian lihat sendiri, ini untuk bagian layarnya itu banyak banget lecet ya, terutama di bagian atas nih. Ini lecet atau apa nih, manjang ini lurus ke bawah, dan bagian bawah ini banyak stretch-stretchnya, goresan-goresan kecil. Ini kemungkinan yang pemilik sebelumnya itu nggak pernah pakai TG, jadi masuk kantong, keluar kantong, naruh di meja segala macem ya kegesek-gesek jadi rusak. Tapi overall bagian belakangnya ini mulus, bening, nggak kelihatan lecet, dan kameranya juga masih bening, kotor karena ya itu. Dan untuk framenya dia masih mulus ya, ada sedikit-sedikit dent, ini kayak gini nih, ada dent dikit. Bagian atasnya mulus, bagian samping kirinya mulus. Oh, di bagian bawah nih, di ujung ada sedikit gongkel, tapi ya semua kalau untuk bagian frame ke belakang itu bisa ditutup dengan casing ya, jadi lebih aman. Nah, untuk bagian depan ini walaupun ditutup pakai anti gores, kayaknya sih tetap aja ya kotornya nih kelihatan banget di bagian yang ya banyak gesekan-gesekan, bukan gesekan tapi goresan-goresan kecil, dan ini kotor banget ya. Nanti coba kita bersihin pakai alkohol mungkin. Oke, sambil kita ngobrol kita hidupin dulu ya. Jadi iPhone XR 64GB ini yang warna putih itu gua beli di PS Store Shopee dengan harga 4.750.000. Untuk linknya bisa kalian lihat di bawah ya. Nah, sebagai perbandingan, ini gue beli di Desember atau akhir tahun 2021. Sebelumnya gue udah pernah buat video tentang iPhone XR yang warna biru. Kalian bisa lihat link di bagian atas ini. Untuk linknya, pembeliannya juga ada di sana di video itu. Nah, itu gue beli memang agak lebih mahal karena itu belinya di sekitar bulan Maret tahun ini juga ya, awal tahun. Itu di harga 5.500.000 kalau nggak salah. Tapi untuk kondisi fisik dan hardware-nya itu semuanya bagus, 100% di Trio Tools, dan kondisi fisiknya gue bisa bilang dan berani ngomong itu adalah 99%, bahkan kayak baru ya. Nah, kalau ini dengan harga segitu, kondisi fisiknya untuk layarnya sendiri banyak banget goresan. Ya agak sedikit kecewa sih, tapi ya kita tahulah tester. Jadi sebelum menentukan atau menarik kesimpulan, kita tes dulu ya. Ini udah hidup dan kita tes beberapa fitur ataupun hardware secara pada umumnya kita ngecek HP second ya. Pertama kita cek kamera. Ini berfungsi. Untuk kamera depannya fungsi juga. Terus untuk tombol-tombolnya ya, tombol power, speakernya juga hidup, bunyi. Terus tombol silentnya dia masih enak untuk switchnya, dan tombol volume up down ini masih enak. Terus untuk layar, dia masih bisa true tone, berarti ya layarnya masih asli kayaknya. Terus kita lihat hardware-nya nih. Untuk hardware-nya dia masih 14.4. Sekarang itu kalau nggak salah, bukan nggak salah ya, tapi sekarang itu udah 15.2. Kita lihat apakah ada. Ada ya, kita nanti langsung upgrade aja, update iOS-nya. Dan di sini masih kosong ya, tinggal masukin iCloud baru. Ya, kita coba tes sounds-nya. Nah, kita coba. Untuk speakernya masih hidup ya, atas bawah masih hidup semua. Coba kalau untuk mic ya, perekaman suara, kita coba ya.
Halo semuanya, tes tes tes. Apakah bisa mic-nya? Oke. Halo semuanya, tes tes tes. Apakah bisa mic-nya? Oke. Mic-nya bisa dan bagus, suaranya jernih. Tapi ini belum stereo ya untuk mic-nya kalau nggak salah. Kalau yang iPhone XS ke atas itu sudah. Oke, apalagi? Kamera sudah. Oh, Face ID. Kita tes Face ID-nya. Oke, kita buat yang simple aja. Oke. Udah. Untuk ini nanti gua cepetin nanti langsung ke ini ya. Oke, kita coba. Cut. Kok dia nggak mau? Oke, bisa. Oke, fitur double tap-nya juga udah bisa ya. Oke. Oke, sekarang kita mau tes dari aplikasi TreeTools apakah bagus dan gak ada yang diganti. Kita lihat, ini dia. Oke, jadi untuk TreeTools-nya bisa kalian lihat sini. Itu 98%, tapi semuanya hijau ya, berarti tidak ada diganti untuk hardware-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak orang yang bilang, ya ini banyak orang yang bilang ya, bukan gue yang menentukan ataupun gue memanas-manasin. Dan yang bilang juga skor di TreeTools itu bisa diganti ya, bisa dibuat permainan. Tapi sejauh ini kalau misalkan aman-aman aja sih, semoga aja ya, itu ya semoga aja aman. Oh ya, ini belum gua masukin kartu ya, nanti gue coba masukin kartu untuk slotnya, apakah dia bisa menggunakan kartu internet untuk akses. Biasanya kalau ini takutnya sinyalnya nggak ada ya, jadi kita coba tes dulu. Oke, sebentar, kita pause dulu. Oke, sekarang oke terus. Dan ini adalah kartu SIM Telkomsel ya. Langsung aja kita masukin. Oke. Apakah ada sinyalnya? Oh, ada. Alhamdulillah. Ya, Telkomsel ya. Ada sinyalnya, guys. Jadi ini aman. Dan pembaruannya belum selesai. Semoga aja setelah pembaruan ini nggak ada masalah ya. Oh iya, baterainya. Untuk baterainya di sini 87% HB-nya atau kesehatan baterainya. Tapi di TreeTools tadi itu 90% ya. Ini memang agak perbedaan dari situ aja kelihatan ya. Tapi semoga aja baterainya awet ya, dan kan iPhone XR itu terkenal awet. Jadi ya semoga aja emang beneran awet tanpa terpengaruh oleh baterai health-nya gitu. Oke, jadi mungkin gitu aja dari kesimpulan dari unboxing ya, dari video unboxing iPhone XR XR. Nah, ini X PS Store. Nah, bagaimana kalian? Apakah berminat membeli iPhone XR di PS Store dengan kondisi yang kayak gini? Untuk reviewnya, gue di sini udah nge-review. Buat kalian yang pengen lihat reviewnya, bisa lihat link di kanan atas ini ya. Nah, itu di situ gue udah pernah review iPhone XR. Ya, walaupun reviewnya nggak lengkap, tapi review untuk pemakaian di tahun 2021 pertengahan nih kemarin. Cuman ya sama aja sih, kesimpulannya kurang lebih sama untuk di tahun 2021 ini. Cuman kalau untuk 2022 ya kurang lebih masih sama. Nanti bakal gue buat videonya, update dan lain-lain ya. Oke, kalau menurut gue pribadi untuk harga segitu cukup murah ya. Tapi dengan konsekuensinya mungkin ada beberapa yang dapat minus kayak gini nih, layarnya
banyak lecetnya. Tapi kalau memang kalian nggak terlalu mempermasalahin layarnya, ya nggak apa-apa, ambil aja. Tapi kalau gue bisa bilang, bukan bisa gue beli, kalau gue bisa bilang ya nambah sedikit, yang dapat mulusan nggak apa-apa lah, oke okay. Karena kayak gini kan susah juga ya untuk dibenerin. Nggak mungkin juga dibenerin karena udah lecet, apalagi udah dalam kayak gini. Ini pakai kuku gini aja dia kerasa banget kasarnya. Tuh, tinggalan kan? Nah, oke, jadi kalian bisa mutusin sendiri untuk hardware-nya, dia is oke, nggak ada masalah. Semuanya kayaknya belum diganti, dan untuk Face ID-nya fungsi, untuk SIM card-nya fungsi, no blokir, untuk semua hardware, kamera, mikrofon, speaker, tombol-tombol ini fungsi semua. Untuk bagian belakangnya lumayan mulus, cuman bagian layarnya aja minusnya. Dan di sini gue belum bisa buat video panjang tentang penggunaan iPhone XR X PS Store ini untuk jangka panjang ya, karena ini bakal gue jual juga mungkin. Jadi gitu aja, menurut gue ini worth it di harga segitu. Tapi kalau untuk kalian yang pengen dapat yang lebih mulus, ya kalian harus lebih rela ngeluarin sedikit 100-200 ribu ya untuk dapat yang lebih mulus. Mungkin kalian bisa lihat link di video iPhone XR yang sebelumnya gua review di situ. Oke, jadi gitu aja. Mungkin semoga video ini bermanfaat dan membuat keputusan yang terbaik buat kalian untuk membeli ini, karena ini adalah iPhone XR X PS Store. Terima kasih Terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau suka video ini, dan komen di bawah apakah kalian sudah pernah beli juga iPhone XR. Bagaimana menurut kalian iPhone XR PS Store? Apakah bagus apa enggak? Kalian bisa ya bantu klik ya, bantu komen di bawah ya, apakah ini sangat rekomendasi atau tidak. Oke, gitu aja. Gua Rangga, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Oke. Kita beresin.